warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Saya Putri Karam Rika. Saya di sini sebagai pihak pro yang akan mendukung penuh masih hari ini, yaitu sebagai gerakan feminis Dewan ini akan mendorong perempuan menjadi egois. Sebelum masuk pada argumentasi, izinkan saya mendefinisikan masih. Yang pertama, feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, egois dalam konteks ini tidak berarti merugikan orang lain atau bukan berarti dalam konteks negatif, tapi berani memprioritaskan diri sendiri, kebutuhan, impian dan kehidupan pribadi perempuan yang selama ini ditekan oleh nilai patriarkal atau laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan. Seringkali jadi maksud masih ini adalah feminisme mendorong perempuan untuk memikirkan diri sendiri lebih dulu, bukan sekedar mengorbankan diri demi ekspektasi masyarakat. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari perempuan dihadapkan pada harapan yang berat dari lingkungan di sekitarnya. Mereka dituntut untuk lemah lembut, penurut, harus jadi ibu rumah tangga dan rela mengorbankan diri demi orang lain, entah dalam keluarga, pasangan maupun masyarakat. Kalau mereka menolak, mereka langsung dicap egois, tidak tahu diri dan tidak sesuai dengan kodrat. Padahal ketika laki-laki memproteskan dirinya itu dianggap wajar. Disinilah tak persoalannya. Kita hidup dalam budaya yang terbiasa mengatur perempuan, tapi jarang memberi mereka ruang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Orang masih beranggapan seberapapun tinggi pendidikan dan karir perempuan, pada akhirnya tetap di dapur menjadi ibu rumah tangga, seolah-olah perempuan selalu ditentukan oleh kebutuhan orang lain, bukan keinginannya sendiri. Baik, maka gerakan feminisme hari ini tidak cukup hanya bicara soal kesetaraan hak. Gerakan ini harus berani mendorong perempuan untuk mencintai dirinya sendiri dan mengambil keputusan yang terbaik buat dirinya sendiri. Bahkan kalau itu dianggap egois oleh orang lain. Karena dalam dunia dalam dunia yang terus menekan perempuan untuk mengalah menjadi egois, kadang adalah satu-satunya cara untuk bertahan sebagai diri sendiri. Untuk memperkuat argumen saya akan berikan dampak positif yang untuk memperkuat argumen ini. Yang pertama, dalam hal ini langkah untuk membuat perempuan tidak lagi bergantung secara buta pada laki-laki, melainkan berdiri sejajar, kuat secara mental, finansial maupun keputusan hidup. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri dan harga diri perempuan, di mana dengan memprioritaskan diri, perempuan akan mengenal potensi dirinya sendiri dan batasannya sendiri. Yang ketiga, membebaskan perempuan dari tekanan sosial dan budaya patriarkal atau laki-laki dianggap lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Mereka tidak merasa bersalah untuk mengatakan tidak, memilih jalannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir adalah memperkuat kemudian perempuan baik secara ekonomi, manusial dan sosial. Berani mengejar pendidikan tinggi, karir impian dan mengembangkan diri tanpa rasa bersalah dan tanpa bayang-bayang kata-kata di luar sana. Nah, contoh nyatanya adalah seperti Najwa Shihab memilih karir sebagai jurnalis dan mendobrak batasan dunia politik dan media. Ia berani menyuarakan kebenaran, bahkan ketika itu dikritik banyak pihak. Ia tidak tunduk pada stereotip bahwa perempuan hanya bisa diam dan menjadi ibu rumah tangga saja. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin, opini politik dan berpengaruh secara intelektual. Kalau menjadi egois berarti perempuan berani menolak tekanan sosial di masa depannya sendiri, maka lihatlah Najwa Shihab. Keputusan yang dianggap egois justru memberi dampak luas, seperti membuka jalan, menginspirasi dan memperkuat perempuan lain untuk berani memilih dirinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan alasannya. Alasannya adalah yang pertama, selama ini perempuan terlalu sering diminta untuk berkorban. Gerakan feminisme harusnya menjadi wadah agar perempuan berani berkata, aku juga penting, aku layak bahagia. Yang kedua, melawan stereotip bahwa perempuan ideal harus patuh, lemah lembut, dan selalu menomorduakan dirinya sendiri. Justru dengan menjadi egois, perempuan bisa hidup lebih jujur dan tidak takut atau merasa bersalah untuk berkata tidak. Nah, yang terakhir alasannya adalah menjadi egois adalah langkah awal menjadi setara. Perempuan harus belajar mencintai dan memperjuangkan dirinya sebelum bisa mencintai orang lain secara sehat. Mendorong perempuan untuk menjadi egois dalam kerangka feminisme bukanlah hal buruk, tapi cara melawan ketidakadilan dan memulihkan hak perempuan untuk menjadi dirinya sendiri. Feminisme bukan hanya tentang kesetaraan di atas kertas, tetapi juga kebebasan perempuan untuk memilih dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Dengan mendorong perempuan menjadi egois, kita bukan sedang membentuk generasi yang tidak peduli, tetapi justru membebaskan mereka dari rantai sosial yang selama ini menekankan potensi mereka. Terima kasih.